nih? Masih pada semangat ya? Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa, membaca tahfiz, dan kemudian melaksanakan sholat duha. Oke, kalian simak penjelasan Ibu ya. Hari ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Materi yang akan kita bahas adalah tentang alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata, di mana sebelumnya kita sudah mengetahui ya apa itu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Yaitu hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Alat gerak pada hewan vertebrata melompat dengan 2 kaki belakang seperti kelinci, kanguru, dan katak. Berjalan dengan 4 kaki seperti sapi, kuda, dan kambing. Berenang dengan sirip ekornya, seperti ikan di laut ataupun di air tawar. Sedangkan invertebrata bergerak dengan otot perutnya, seperti siput, cacing. Kemudian bergerak dengan sayapnya, seperti kupu-kupu, capung, lebah. Dan bergerak dengan kakinya, seperti laba-laba, semut, dan belalang. Sekarang kita temukan perbedaan antara 2 hewan ini ya. Karakteristik kelinci itu termasuk hewan vertebrata. Bergerak dengan cara melompat, bergerak menggunakan kaki belakangnya. Sedangkan siput termasuk hewan invertebrata. Dia bergerak dengan cara merayap, bergerak menggunakan otot perutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengembangkan ide pokok. Seperti yang dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok menjadi dasar dalam pengembangan paragraf atau teks. Untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Kemudian, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok. Mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Lalu menulis beberapa kalimat yang berisi informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama. Menyusun kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, itu 6 langkah yang harus diperhatikan sebelum mengembangkan ide pokok. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama ada gambar realis. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Gambar dibuat sama dengan objek aslinya. Kemudian ada karikatur. Karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Dalam gambar, ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Bentuknya seringkali terlihat lucu atau aneh. Selanjutnya kartun. Kartun adalah gambar yang mengandung humor. Gambar kartun terlihat lucu dan mengundang tawa. Tokoh kartun sangat bervariasi, biasanya berupa manusia atau hewan.
Dan terakhir ada gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Motif-motif hias pada gambar dekoratif banyak kita jumpai pada kain batik, kain songket, kain tenun, relief, dan candi. Nah, sudah Ibu jelaskan materi hari ini. Kalian harus tetap semangat belajarnya walaupun kita masih belajarnya di rumah. Tetap jaga kesehatan kalian dan kebersihan lingkungan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.